Oke, Ananda seluruhnya kelas 11 MIA 2. Sebelum kita menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita, Bapak jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, bahasa, dan negara. Oke anak-anak, nanti silakan tuliskan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda inginkan tentang kelas impian kita di kelas 11 MIA 2 ini. Nanti Bapak akan membagikan stick note. Silakan nanti isi apa yang Anda pikirkan masing-masing yang akan kita terapkan di kelas kita. Kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama untuk membangun budaya positif di kelas kita. Oke, anak-anak? Ya, Pak. Oke, anak-anak kelas 11 MIA 2. Tadi sudah Bapak bagi kelompok, yaitu ada 6 kelompok tadi, tentang membuat kesepakatan kelas, yaitu bagaimana menciptakan budaya positif di kelas 11 MIA 2. Maka anak-anak silakan tulis di stick note yang Bapak berikan tadi apa yang Anda inginkan, kelas yang bagaimana yang anak-anak impikan kelas kita ini. Silakan diskusikan di kelompok masing-masing tentang keinginan-keinginan anak-anak semua tentang kelas impian kita, yaitu kelas 11 MIA 2. Silakan. Oke anak-anak, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, oke silakan kelompok 1 perwakilan tempelkan di sini tentang hasil diskusi kelompoknya mengenai kesepakatan kelas kita. Silakan tempelkan satu-satu. Oke. Kalau tidak muat bisa ke bawah lagi, bisa di TV. Ya, siap-siap kelompok 2. 1 orang Mazuna. Oke, terima kasih. Coba dari kelompok 1. Kelompok 2, silakan. 1 orang. Kemudian kelompok 3. Biar agak cepat. 1 orang. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kelompok 4, 1 orang. Kelompok 5, 1 orang. Kelompok 6, 1 orang. Silakan tempelkan. Oke, jangan salah salah ruang. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 2, silakan. Oke, kelompok 6, terima kasih. Kelompok 5, terima kasih. Kelompok 4, terima kasih. Oke, kelompok 2. Oke, itu tadi hasil diskusi masing-masing kelompok sudah ada di sini. Lalu saya lihat dulu ya, kelompok 1 kelas impian. Ini saling menghargai. Oke, bagus. Kemudian bisa bekerja sama dengan guru agar muridnya bisa menjalankan hobinya di sekolah. Oke, bagus. Kemudian kami siswa kelas 11 MIA 2 menginginkan agar siswanya menjaga kebersihan kelas. Oke, itu mengenai kebersihan. Kemudian kami kelas 11 MIA 2
menginginkan setiap les pelajaran dikurangi 5 menit. Oke, itu keinginannya. Kemudian kami siswa kelas 11 MIA 2 menginginkan agar semua siswa saling menghargai pendapat dan bertoleransi. Oke. Kemudian kami siswa kelas 11 MIA 2 menginginkan guru dan murid saling menghargai. Oke, sudah ada tadi ya. Kemudian kami kelas 11 MIA 2 menjadi kelas yang taat akan aturan. Oke. Kami kelas 11 MIA 2 ingin kelas yang rapi, bersih dan teratur. Oke. Kemudian kami kelas 11 MIA 2 ingin diberi kebebasan untuk berolahraga. Oke. Kemudian kami menginginkan kelas yang tertib. Oke. Kemudian kami menginginkan siswa saling menghargai satu sama lain. Sudah ada tadi. Kemudian kami kelas 11 MIA 2 saling bekerja sama menyampaikan hasil rancangan poster yang dibuat ke dalam diskusi. Oke. Kemudian sepakat untuk tidak mendapat nilai yang rendah di rapor. Oke. Terima kasih untuk keinginannya semua. Oke, anak-anak, demikianlah hasil kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Bapak berharap kesepakatan yang kita buat bersama ini bisa terwujud sehingga bisa tercipta suasana pembelajaran yang nyaman dan membudayakan kebiasaan-kebiasaan positif di kelas kita. Selanjutnya nanti hasil kesepakatan kelas kita ini nanti kita buat di mading sehingga setiap saat bisa kita diingatkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya yang bernama Salihullah. Saya berasal dari kelas 11 MIA 2. Saya dari kelompok 4. Dengan adanya diskusi tentang kesepakatan kelas, saya berharap kelas kita ini menjadi kelas yang lebih baik lagi, taat akan aturan, dan melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, agar terwujudnya kelas kita yang bersih, teratur, dan damai. Hanya ini bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikian Ibrahim dari kelas 11 MIA 2. Dari hasil diskusi tentang kesepakatan kelas, saya merasa senang dan berharap agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan terwujudnya budaya positif di kelas 11 MIA 2. Sekian dan terima kasih.
ketiga yaitu menyanyikan Mars Penggerak. Kepada Bapak Ibu Guru dimohon berdiri kembali. Kembali pada Bapak Ibu Guru untuk masuklah kita ke acara keempat, yaitu doa yang dibawakan oleh Bapak Situmaya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Untuk mengambil hikmah dan pertemuan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Khusus yang beragama Islam, doa yang saya pimpin. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmat-Mu ya Allah, pada siang hari yang berbahagia ini kami melaksanakan pertemuan pengimbasan aksi nyata modul 14 di sekolah SMK Negeri 1 Sarodi. Kiranya ya Allah, Engkau berikan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk dapat menerima materi ini. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengasih dan yang bijaksana, Engkaulah ya Allah tempat pengaduan kami. Hanya kepadamu lah kami memohon petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, di siang hari ini kami ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan pertemuan ini ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, segala para pemimpin kami. Berikanlah ya Allah pengampunan kepada mereka.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Marilah kita lanjutkan kelima, pembukaan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sarudik. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana di siang hari ini kita masih diberi atas kehidupan untuk berkumpul melaksanakan kegiatan pengimbasan aksi nyata Modul 14 oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cabang Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, calon guru penggerak dan juga Bapak Ibu guru hebat sebagai pengimbasan dari aksi nyata. Bapak Ibu, Bapak calon guru penggerak kita ini adalah salah satu motor untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045. Maka dengan ini jelas Bapak Menteri Pendidikan mengatakan semua guru harus bergerak, tergerak dan juga bisa menggerakkan. Untuk itu Bapak Ibu, kepada Bapak-bapak yang ada di sekolah ini, mari kita dengar tekun apa yang menjadi Bapak calon guru penggerak ini, ilmu yang harus diberikan kepada kita. Sekarang ini selalu digaungkan bahwasanya guru itu harus bisa menuntun siswa, harus bisa membuat perubahan yang nyata di sekolah, baik terhadap teman sejawat, baik juga terhadap anak murid kita. Dengan demikian, saya sampaikan sebagai kepala sekolah di sekolah ini membuka pengimbasan modul 1.4 ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kami Bapak akan menyampaikan materinya, yaitu budaya positif oleh Bapak Elias Silaban SPD. Kepada Bapak kami persilakan secara hormat. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Protokol yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan pendidikan di tempat ini. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini untuk mengikuti aksi nyata pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon izin untuk berbagi bersama atau men-sharingkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya peroleh
selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tapanuli Tengah. Oke, Bapak Ibu, saya akan memulai presentasi saya, yaitu tentang pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Saya mohon tanggapan dari Bapak Ibu. Saya persilakan Ibu, siapa yang mencoba. Ibu-ibu pun bisa, bapak-bapak pun bisa. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjelaskan masalah budaya positif. Artinya sih kita itu mengembangkan sikap yang sopan, santun, menyapa, menyalap. Hanya itu sementara. Oke, terima kasih kepada Pak Silaban. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Dari Bapak sudah, dari Ibu-ibu? Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Apa yang dimaksud dengan budaya positif itu kebiasaan yang positif dilakukan di sekolah, yang mana dengan adanya kebiasaan positif itu terbentuklah sebuah karakter positif kepada anak didik kita. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan tanggapan tentang pengertian budaya positif. Oke Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu, hal-hal yang akan kita bahas bersama di dalam materi budaya positif ini ada kurang lebih 5 poin. Yang pertama, konsep, disiplin, dan motivasi. Yang kedua, keyakinan kelas. Ketiga, pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Keempat, 5 posisi kontrol. Dan kelima, segitiga restitusi. Ini akan kita seringkan, diskusikan satu per satu. Yang pertama itu konsep, disiplin, dan motivasi. Sebelum saya lanjut, menurut Bapak Ibu, apa makna atau pengertian daripada disiplin itu? Mohon tanggapan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan definisi atau pengertian mengenai disiplin ini. Ada kira-kira Bapak Ibu yang memberikan pengertian tentang disiplin ini yang menurut kita? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Menurut saya Pak, pengertian daripada disiplin adalah di mana kita mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan konsepnya. Yang pertama, kalau kita makan, contohnya makan siang jam 12, berarti kita laksanakan sesuai waktunya, tidak lewat daripada itu. Itu pengertian disiplin. Begitu juga hal yang lain. Jadi kalau kita melewati waktu yang sudah ditentukan, berarti kita tidak disiplin masalah waktu. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi kira-kira menambahi dari Bapak Ibu yang lain mengenai disiplin ini? Oke, cukup. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak. Tanggapan dan definisi yang Bapak berikan sungguh luar biasa dan menyentuh. Oke Bapak Ibu, tentang makna disiplin. Disiplin
itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Di mana makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri daripada murid-murid. Dengan disiplin diri, maka murid-murid ataupun orang lain akan berusaha menggali potensi yang dia miliki untuk mencapai sebuah tujuan sesuai dengan apa yang dia hargai. Namun, Bapak Ibu, di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seperti pendapat Bapak tadi, mengenai disiplin itu ya melakukan sesuatu sesuai dengan yang sudah ditentukan atau yang disepakati bersama. Memang sebelum saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, kalau menurut saya disiplin itu adalah harus melakukan aturan-aturan yang sudah dibuat atau yang sudah ditentukan oleh pihak yang membuat aturan itu. Dan apabila tidak melaksanakannya, maka saya dikatakan tidak disiplin dengan memperoleh hukuman ataupun sanksi. Sehingga seringkali saya merasa untuk mendapatkan atau menciptakan suasana disiplin ini, saya merasa tidak nyaman, terbebani ataupun terpaksa, sehingga sering saya menghindar bahkan membenci apa itu disiplin. Tetapi dengan mengikuti program pendidikan calon guru penggerak ini, maka saya memahami dan sudah mengerti bahwa disiplin itu adalah belajar untuk menggali potensi yang dimiliki murid sesuai dengan tujuan apa yang dia hargai. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya mengenai teori motivasi perilaku manusia. Secara umum itu ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal ini yaitu dorongan atau pengaruh yang datang dari luar diri individu. Sedangkan kalau motivasi internal yaitu dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Lalu Bapak Ibu, dari teori motivasi perilaku manusia ini, biasanya murid itu berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Misalnya bertanya dalam hati, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti nanti kalau saya tidak mengerjakan PR, maka saya akan dihukum, disuruh push up atau disuruh lari keliling lapangan bola basket dan lain-lain. Sehingga untuk menghindari itu maka dia akan melakukan kebohongan-kebohongan. Misalnya menyontek, yang penting siaplah, kalau benar salah nanti itu. Sementara lewat dulu dia dari hukuman atau sanksi tadi. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang ataupun institusi tertentu. Misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal yang berasal dari pihak luar. Misalnya, kalau murid tertentu dia misalnya mendapat ranking 1
maka dia nanti akan memperoleh misalnya gratis uang komite 3 bulan, ranking 2 bulan, ranking 1 bulan. Itu saja motivasi yang timbul. Kalau tidak ada itu, maka mungkin dia tidak berniat untuk melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Misalnya timbul pertanyaan bagi diri murid, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Ini motivasi yang muncul dari pribadi atau dari dalam diri individu itu sendiri atau murid itu sendiri, sehingga motivasi ini lebih kuat daripada motivasi yang berasal dari luar diri individu, karena tanpa diawasi, tanpa dipaksa, tanpa iming-iming hadiah atau tanpa ancaman atau sanksi, maka dia akan berbuat sendiri. Misalnya kalau seorang siswa dalam dirinya, saya nanti semester depan harus bisa dulu juara 1, maka dia akan berusaha sekuat tenaga, akan belajar dengan dia, berkolaborasi dengan teman-teman yang dianggapnya lebih bisa, bertanya kepada bapak ibu gurunya, bahkan les di luar, supaya dia bisa untuk mencapai sesuai dengan yang dia niatkan di dalam hatinya tadi, dibanding dengan yang harus dipaksa-paksa atau yang harus diiring-iringi, yang harus diawasi. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, materinya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sini saya minta tanggapan dari Bapak Ibu sekalian mengenai pertanyaan ini. Mengapa tidak peraturan saja seperti sebelum-sebelumnya? Mengapa harus keyakinan kelas? Siapa Bapak Ibu yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan itu? Oke, silakan Pak. Baik, izin Pak. Kalau peraturan itu cenderung Pak berpihak kepada satu pihak. Tetapi kalau keyakinan kelas itu berpihak kepada kedua belah pihak atau ke semua stakeholder yang ada di kelas atau yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberi jawaban atas pertanyaan ini. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan? Pas ya? Oke, pas. Oke, terima kasih banyak atas jawaban Pak Tobi yang sungguh luar biasa. Iya, kalau peraturan itu merupakan sebuah tatanan yang sudah ditentukan atau digariskan oleh pihak tertentu. Misalnya kalau peraturan sekolah, berarti yang membuat adalah pihak sekolah, dan biasanya hanya berlaku sepihak. Peraturan itu hanya berlaku misalnya kepada murid. Lalu peraturan itu biasanya memaksa, sehingga seringkali orang ataupun murid merasa tidak nyaman, merasa tidak bebas, terbebani, terkekang. Sedangkan kalau keyakinan kelas, keyakinan berarti
sebuah kepercayaan yang sungguh-sungguh yang muncul dari warga sekolah atau beberapa pihak. Misalnya kalau kita buat keyakinan kelas, berarti keyakinan itu muncul baik dari murid maupun dari guru. Disepakati hal-hal apa yang akan kita lakukan supaya tercipta suasana yang nyaman misalnya di kelas kita, atau hal-hal apa saja misalnya yang harus kita lakukan bersama, sepakati bersama agar di kelas kita selalu tercipta toleransi, saling menghargai satu sama lain. Lalu Bapak Ibu, definisi dari keyakinan kelas menurut dosen yaitu nilai-nilai kebajikan ataupun prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, dan negara. Lalu biasanya orang ataupun murid akan lebih termotivasi, lebih tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu yang muncul dari dalam dirinya sendiri sesuai dengan apa yang dia hargai, dibandingkan dengan untuk menjalankan peraturan-peraturan yang sudah digariskan. Oke Bapak Ibu, di sini ada dua buah kesepakatan kelas, yaitu kesepakatan bagian A, kemudian kesepakatan kelas bagian B. Lalu yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Siapa Bapak Ibu yang bisa menentukan dari dua kesepakatan kelas itu yang merupakan keyakinan kelas? Situ ada A dan B. Silakan Bapak Ibu dipilih. Di sini tidak ada benar atau salah. Kita adalah diskusi, sharing, berbagi informasi. Jadi tidak usah sungkan-sungkan atau takut Bapak Ibu. Tidak ada hukuman di sini. Yang B itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Iya. Kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sedangkan kalau kesepakatan kelas yang bagian B itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Yang sebelah kanan itu ya, yang A atau B? Yang B ya. Menurut Ibu itu keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang bagian B. Itu dari Ibu. Yang Bapak-bapak gimana? Yang mana? Apakah yang A atau B? Gimana Bapak dari Sitahus? Yang mana? Yang B. Oke, yang B. SMA 2 Tukar? Yang B. Iya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya juga sudah hebat-hebat dan juga sudah memahaminya. Iya. Yang B. Kira-kira apa alasannya Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu atau kita, karena saya juga B, kenapa itu kita sebut sebagai keyakinan kelas? Ada kira-kira yang memberikan tanggapan Bapak Ibu?
Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Karena kami melihat dari sini kami murid yang semangat belajar. Nah, kalau untuk menciptakan si murid minat belajar dengan semangat belajar, sumber untuk yang memberikan informasi atau pengajaran itu benar-benar menguasai materinya, sehingga siswa semangat belajar. Dan yang kedua, pelajaran yang kita berikan, baik pelajaran internal dan eksternal, harus kita gabungkan supaya ada di sana kesemangatan yang muncul. Yang ketiga, menjelaskan, menghubungkan pengalaman kita dengan sesuai dengan pelajaran yang kita sampaikan. Hanya itu, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Silaban, super sekali. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Pas, oke, terima kasih. Ya, kita memilih yang bagian B itu karena tadi kita kembali ke definisi daripada keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah nilai kebajikan yang bersifat universal dan disepakati bersama. Berarti ada lebih dari satu pihak yang terlibat di dalamnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Berarti Bapak Ibu juga sudah memahaminya. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat perbandingan peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka kalau di sekarang itu kita sebut keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Nah, kalau kita misalnya atau murid meminjam barang temannya, maka harus dikembalikan. Namanya meminjam. Berarti si murid tadi itu diminta tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian kalau di keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian di peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Maka keyakinan kelas nilai kebajikan yang diminta adalah menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu di peraturan. Lalu kalau di keyakinan kelas yang diminta adalah kesehatan. Kesehatan berarti banyak, bukan hanya narkoba, ya kan? Bisa minuman keras dan obat-obat terlarang lainnya. Maka di keyakinan kelas lebih umum, lebih luas cakupannya. Kemudian di peraturan bergantian atau menunggu giliran. Maka di keyakinan kelas menghormati orang lain, kemudian meminta kesabaran. Lalu yang berikutnya, gunakan masker. Ini pada situasi COVID-19. Lalu kalau di keyakinan kelas yaitu mengutamakan atau menjaga kesehatan dan keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain. Kemudian Bapak Ibu, jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Maka di keyakinan kelas nilai yang diminta di situ adalah keselamatan dan keamanan bersama. Oke, Bapak Ibu, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kita lihat di kolom hukuman, sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kemudian sesuatu harus terjadi, itu di kolom konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, biasanya dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Bapak Ibu, yang poin pertama dan kedua ini mengenai hukuman, saya pribadi sudah pernah mengalami ini. Dulu waktu SD sekitar 1989. Kebetulan kami itu kan perantau
di daerah Sorong sana. Namanya perantau berarti untuk mendapatkan perumahan itu agak susah, karena biasanya kalau di kampung itu adat itu masih kental, sehingga susah untuk memberikan lahan untuk pendatang, baik perumahan maupun kebun. Mana yang kira-kira yang tidak selera lagi, mana yang jauh, itu yang berikan. Kebetulan saya bersama dengan saudara saya ada 6 orang, itu tinggal bisa dikatakan kalau sekarang di hutan, di ladang yang jaraknya kurang lebih 7 km, dan itu harus saya lalui setiap hari ke sekolah dengan melintasi lereng-lereng bukit dengan pohon-pohon yang besar dan lebar, sehingga jam 6 pagi itu masih gelap, harus bersenter. Suatu hari saya bersama dengan teman saya, adik-adik saya, karena kebetulan hujan sehingga akan terlambat sampai ke sekolah. Kebetulan di sekolah kami itu di kampung itu tidak ada berpagar, dan mohon maaf banyak anjing yang setiap pagi nanti akan dijumpai di situ kotoran-kotoran anjing, baik di halaman sekolah maupun di sekitar ruangan. Maka ada oknum guru saya, sekarang masih hidup, tanpa bertanya langsung panggil kami 3 bersaudara. Oke, kalian kesini, kalian terlambat, maka bersihkan semua ini kotoran anjing-anjing ini, jangan ada yang sisa, kayak manapun caranya harus bersih. Maka saya bersama dengan 2 saudara saya, yang satu kelas 1, satu kelas 2. Saya yang pertama milik sedihnya itu adik saya yang masih kelas 1 harus mengutip kotoran anjing itu, sehingga saya menangis di situ. Lalu saya bilang, adik-adikku tunggu dari situ, biarlah Allah yang membersihkan. Lantas datang gurunya, semua harus kerja, karena sama-sama terlambat, maka harus sama-sama kerja. Lalu Bapak Ibu, sampai sekarang itu masih berbekas dalam hati saya. Padahal sudah 2 tahun, masih saya ingat sampai sekarang. Bahkan kalau saya jumpa dengan guru tersebut, seperti ada rasa dendam, benci. Ini guru ini dulu tidak ada kemanusiaannya, tidak bertanya-tanya kenapa terlambat, langsung disuruh membersihkan. Itu pun ya kalau yang hanya sampah biasa tidak apa-apa, ini kotoran anjing. Itu Bapak Ibu. Makanya di lingkungan ini sesuatu yang menyakitkan, bisa melukai hati maupun fisik, dan bisa berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Seperti pengalaman pribadi saya, sampai sekarang saya ingat, kalau jumpa dengan gurunya langsung saya ingat. Bisa saya jadi benci, kalau boleh janganlah kulihat itu. Kemudian Bapak Ibu, hukuman biasanya memaksa, di mana orang atau murid harus melakukan apa yang sudah ditentukan, maka tidak ada tawar-menawar. Sedangkan konsekuensi itu bersifat stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini pernah saya temukan ini murid saya, karena setiap hari asal saya masuk pasti saya hukum. Ada saja kesalahannya. Mungkin dia stres, frustrasi, dia kecewa, marah. Maka untuk melampiaskan kemarahannya, ya dibentikannya lah badannya itu gede, dibentikannya. Bahkan hampir kepalanya dibentukkan ke dinding. Lalu saya bilang, kenapa harus seperti itu? Ya kalau salah jalankanlah hukumannya. Lalu apa bilangnya? Sakit kali Pak, dendam kali Bapak sama saya.
Jadi saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Sudah stres saya gara-gara terus bapak hukum katanya. Itu Bapak Ibu. Kemudian di hukuman biasanya bisa menimbulkan konsep diri yang buruk bagi orang lain ataupun murid. Sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Lalu hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dia akan dihukum, maka dia berusaha menutupi kelemahannya, berbohong pun jadi itu. Tetapi kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu hukuman bisa mengakibatkan anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai, sehingga sering membuat siswa melawan atau melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Kemudian konsekuensi memang bisa mengakibatkan seorang anak kehilangan hak, merasa tidak nyaman, merasa diasingkan, tetapi hanya sementara karena tidak terlalu melukai hati dan fisiknya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada beberapa tindakan guru yang dikelompokkan. Apakah tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena si murid itu datang terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Dan saya sebelum mempelajari modul ini juga pernah melakukan ini terhadap siswa dengan harapan agar siswa tersebut jerah. Tetapi kenyataannya akan terulang kembali. Saya buat hari Senin, Selasa, Rabu, aman, Kamis, Jumat, selanjutnya terulang dan akhirnya kembali. Sudah biasa itu. Paling nanti disuruh push up, paling disuruh mencatat. Bila penting, saya catatkan dari rumah. Saya buat duplikatnya, 4 rangkap, 5 rangkap. Jadi bisa untuk 5 kali berbuat salah. Itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sepanjang seharian karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ini juga hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ini termasuk konsekuensi. Lalu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sekalian, apa perbedaan utama antara hukuman dengan konsekuensi? Ada yang bisa Bapak Ibu yang bisa memberi tanggapan untuk itu? Kira-kira perbedaan utamanya? Karena kalau tadi itu akan banyak di slide sebelumnya. Lalu kalau kita sebutkan itu, kira-kira apa yang menjadi pokok yang membedakan antara hukuman dengan konsekuensi? Pas ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kalau biasanya hukumannya itu biasanya terjadi tiba-tiba, mendadak, dan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya, sehingga tidak terlalu melukai fisik ataupun hati orang lain. Oke Bapak Ibu,
untuk membangun budaya positif dengan disiplin positif, maka kita, saya sebagai guru perlu memahami yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia atau murid itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini bersifat fisik atau fisiologis. Misalnya kebutuhan akan sandang, kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan papan, kebutuhan akan kesehatan, pendidikan. Karena agar tidak mungkin rasanya seorang siswa bisa belajar dengan semangat, dengan baik dalam keadaan lapar, atau tidak mungkin seorang siswa bisa bersemangat, energi apabila fisik atau jasmaninya kurang sehat. Jadi yang ini harus terpenuhi. Kemudian kebutuhan 3, 4, 5 itu bersifat psikis, psikologi. Yang kedua itu cinta dan kasih sayang, love and belonging, yaitu kebutuhan di mana seorang murid merasa bahwa kehadirannya diterima oleh orang lain, kehadirannya diterima oleh temannya, kehadirannya diterima oleh bapak ibu gurunya, sehingga karena dia merasa diterima, merasa disayangi, maka dia akan bisa meningkatkan motivasi untuk belajar lebih baik. Yang berikut kebebasan, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh murid agar dia bisa merdeka mengembangkan minat dan bakat yang ada di dalam dirinya sesuai dengan kodrat yang dia miliki. Misalnya kalau dia hobinya atau bidangnya di matematika, ya jangan dipaksa bahasa Inggris. Saya ingat buku itu. Kalau matematika atau eksak yang masuk saya semangat, tapi kalau bahasa Inggris yang datang, ya saya jantungan, sangat jantungan. Terus sudah saya lihat jam ini, cepat nasi ini. Karena kalau sebelumnya, apalagi kalau ranking 1, ya ada asumsi ranking 1 itu harus menguasai semua mata pelajaran, harus nilainya lebih tinggi semua. Padahal ada materi tertentu atau mata pelajaran tertentu yang memang kita tidak bisa. Saya sampai les pun tidak bisa bahasa Inggris. Itu Bapak Ibu. Kemudian kesenangan, fun. Kita memberikan lingkungan yang positif bagi murid, lingkungan yang aman, yang nyaman, sehingga murid itu bisa betah tinggal di situ, bisa senang tinggal di situ, tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh. Lalu yang terakhir, penguasaan, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh murid untuk memiliki kompetensi tertentu, untuk diakui. Oh, itu juara olimpiade matematika itu, dia butuh ini, power. Oke, Bapak Ibu, itulah 5 kebutuhan dasar yang harus kita perhatikan pada masing-masing murid, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Karena apabila salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka murid akan bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan,
bahkan hal-hal yang membahayakan baik orang lain maupun membahayakan diri sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol. Guru itu ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghubung, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, dan ada sebagai manajemen, sebagai manajer. Oke Bapak Ibu, kira-kira di antara 5 posisi kontrol ini, kita itu letaknya di mana? Apakah sebagai penghukum, atau teman, atau pemantau, atau sebagai manajer? Penghukum. Sebagai penghukumnya tadi dari Bapak dari Staf SMA Stafwis sebagai penghukum. Bapak yang lain yang mana? Ada 5 ini. Kira-kira yang mana kita ini? Oke, itu tidak perlu dijawab, ya di dalam hati lah itu kita pilih. Tetapi kalau saya Bapak Ibu, sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung kepada penghukum. Sebagai penghukum, pokoknya asal tidak sesuai dengan apa yang sudah saya tentukan, maka hukum. Hukumannya bervariasi, bisa push up, bisa lari-lari, bisa ke kantin membeli teh susu, macam-macam. Oke Bapak Ibu, biasanya penghukum itu berbuat terhadap siswa dengan menghardik siswa, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan tim yang kedua membuat merasa bersalah, biasanya gurunya berbuat dengan cara berceramah, kemudian mengatakan seharusnya kamu jangan begitu, jangan begini. Kemudian bapak atau ibu kecewa dengan kamu karena kamu sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan. Kemudian kalau tipe teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, sama dengan pemantau. Pemantau juga akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Tetapi guru yang memiliki tipe sebagai manajer, dia biasanya berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah kamu tidak tahu bahwa kita masuk jam 7.15? Ya juga. Lalu kalau jawab misalnya, saya tahu Pak. Apa kira-kira yang membuatmu terlambat? Bagaimana besok? Apakah ada masalah atau hambatan lagi untuk kamu biar bisa datang tepat waktu ke sekolah? Dan akhirnya kita buat kesepakatan bersama antara murid dibuat bersama salah dengan guru yang meminta pertanggungjawabannya untuk memperbaiki dirinya. Kemudian dari segi perkataan, biasanya guru penghukum biasanya berkata begini: kalau kamu tidak siap PR, maka kamu akan push up 100 kali. Kalau kamu tidak mau mematuhi aturan yang saya buat, tunggu nanti. Pas nanti di lab komputer, nilaimu akan saya buat jauh di bawah KKM. Misalnya, mengancam. Sehingga siswanya takut sebentar. Dites dulu. Kalau gurunya lupa, hari itu dibilangnya tidak tuntas, padahal tuntasnya katanya, maka berikutnya akan diulangi. Tetapi untuk tipe guru pembuat merasa bersalah,
biasanya berkata, kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begitu. Kamu sudah tahu Bapak sudah lelah sekali, Bapak stres sekali karena kamu, dan seterusnya. Nah, lalu biasanya hasil terhadap tipe penghukum yaitu bisa membuat anak memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Sedangkan pembuat merasa bersalah menyembunyikan kesalahan, menyangkal, berbohong. Sedangkan teman itu siswanya akan ketergantungan. Lalu tipe pemantau bisa membuat siswanya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak, maka akan terulang kembali. Kalau di situ gurunya pura-pura dikerjakan. Kalau silap, ya dia tidak melakukannya. Tetapi kalau tipe manajer itu akan menguatkan pribadi. Itu Bapak Ibu tipe atau posisi kontrol dari guru. Dari 5 posisi kontrol itu, 2 diantaranya membuat identitas gagal dan 3 diantaranya membuat identitas sukses atau berhasil. Lalu Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, di antara 5 posisi kontrol tadi, mana yang menurut kita yang lebih cocok, lebih efektif, atau lebih menuntut daripada murid-murid kita? Karena sesuai dengan pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Kejar Jawa Utara, bahwa pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat anak atau murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya yang setinggi-tingginya. Jadi ada 5 tadi proses kontrol. Kira-kira yang mana yang menurut kita yang paling cocok sesuai dengan falsafah pendidikan Bapak Kiai Hajar Jawa Utara? Ada kira-kira yang beri tanggapan Bapak Ibu? Yang mana? Manajer. Oke, terima kasih. Menurut Pak Silaban itu manajer. Iya, manajer. Karena seorang pendidik atau guru yang memiliki posisi kontrol, dia sudah sekaligus ada 3 di dalamnya. Bisa dia sebagai teman dan bisa sebagai pemantau, ikut di dalamnya. Tapi kalau seorang tipe guru sebagai teman, belum tentu bisa sebagai manajer, atau sebagai pemantau belum tentu bisa sebagai manajer. Tetapi seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer, maka sudah pasti dia bisa memiliki keterampilan sebagai teman atau pemantau. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosset tahun 2004. Oke Bapak Ibu, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan antara yang membuat kesepakatan tadi. Kemudian tawar, bukan paksaan. Karena memang kalau murid kita berbuat salah, kita meminta berdialog dengan dia. Kira-kira apa usahanya agar bisa memperbaiki, bukan menebus, memperbaiki kesalahan yang sudah dia
lakukan. Berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berarti ini refleksi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Nah, itu tadi ada 5 kebutuhan dasar. Apabila salah satu dia terpenuhi, maka si murid akan melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu Bapak Ibu 9 ciri-ciri restitusi. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihatnya ini. Di bagian dasar atau alasnya yaitu menstabilkan identitas. Nah, di menstabilkan identitas ini kita dengan siswa, si guru itu berusaha bagaimana supaya hati dan jiwa murid yang melakukan kesalahan tadi bisa tenang dulu, bisa tenang. Lalu kalau sudah tenang, baru kita melangkah ke tahapan berikutnya, itu memvalidasi tindakan yang salah yang dia buat. Apa tujuannya sehingga dia memukul kawannya? Apa alasannya? Lalu setelah diinformasikan, maka antara guru dengan murid pembuat salah akan melakukan negosiasi. Kira-kira bagaimana, apa usaha agar kalian berdua bisa baikan kembali? Nah, ada kesepakatannya. Ini pernah sebelum saya tahu ini segitiga restitusi ini, pernah ada siswa berantem lalu sepakat, sini, datang. Belum lagi nyampe sudah saya melempar, langsung saya tampar dulu. Lalu siswanya tidak terima, seperti melawan. Nah, kenapa Bapak? Belum apa-apa sudah langsung tampar. Dia tanya dulu lah, katanya. Emosi dia, tidak terima dia. Lalu Bapak Ibu, setelah saya baca ini, baru saya pahami. Oh, pantaslah hari itu dia melawannya. Karena langsung saya tampari. Artinya dia masih dalam keadaan emosi, tanpa tanya-tanya langsung bubar. Ya, dia melawan. Padahal menurut restitusi kita harus menstabilkan identitasnya dulu, meredakan emosinya supaya pikiran dan hatinya tenang. Oke, Bapak Ibu, di tahap menstabilkan identitas tadi, di mana murid yang tadinya merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi dia merasa salah, pasti nanti saya dibohongi. Lalu dengan segitiga restitusi, dia bisa kembali semangat, bisa lagi kembali kepercayaan dirinya. Biasanya guru-guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak atau ibu tertarik untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu akan menyalahkan diri sendiri terus menerus, maka bisa menimbulkan efek negatif terhadap dirimu sendiri. Kemudian di tahap validasi tindakan yang salah, guru membantu murid
mengenali disiplin atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power atau kekuasaan? Apakah itu kebebasan? Apakah itu cinta dan kasih sayang? Apakah itu kesenangan atau bertahan hidup? Biasanya di tahap ini guru berkata kepada murid pembuat salah, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi untuk besok? Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru terhadap murid pembuat salah pada tahap yang kedua. Kemudian tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di tahap ini murid akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya pada tahap ini guru akan berdialog dengan murid pembuat salah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu Bapak Ibu. Lalu memang tadi intonasi saya agak naik-naik sedikit, tetapi di tahap restitusi ini nada atau intonasi dari suara gurunya itu tidak naik, kadang datar, kadang seperti mengasihani, itu Bapak Ibu, sehingga siswanya tidak merasa tertekan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan, pengalaman dan pemahaman yang saya peroleh kepada Bapak Ibu guru. Lalu sebelum saya tutup, kalau ada yang mau dipertanyakan atau diperjelas, saya berikan waktu. Bebas? Oke. Karena tadi di waktu pemaparan pun sudah kita lakukan tanya jawab. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Atas kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf dan saya kembalikan kepada Ibu Protokol. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara pembahasan modul 14 mengenai budaya positif di sekolah. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Terima kasih. Nama saya Gregorius Marigan dari SMA 2 Tukang, dari pemaparan Pak Elias Silaban, calon guru pemberah angkatan ke-7, modul 1-4 dengan judul budaya positif. Testimoni yang saya dapat dari pemaparan Bapak tersebut bahwa selama ini di sekolah saya sering menghukum, ternyata ini tidak pas untuk perkembangan siswa, karena dengan hukuman siswa akan merasa tidak nyaman dan untuk mengurangi semangat dalam belajar. Dengan belajar dari budaya positif itu, saya tahu bahwa sebagai guru harus bisa sebagai teman agar anak-anak nyaman dalam belajar, dan bisa juga sebagai
manajerial, juga dengan restitusi segitiga. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cukup kan? Perkenalkan, nama saya Sinema Swasonangan Manik SPD. Saya guru SMA Negeri 2 Tuka. Saya ingin memberikan testimoni tentang pengimbasan modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif yang dipaparkan oleh Bapak Elias Silaban, calon guru penggerak angkatan 7. Banyak hal yang saya dapatkan dari paparan Bapak tersebut untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Tuka. Misalnya, menerapkan disiplin yang positif, kemudian memahami kebutuhan dasar siswa, dan segitiga restitusi. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bapak tersebut dapat bermanfaat untuk membangun karakter siswa dan juga untuk dapat membangun pendidikan di Indonesia. Terima kasih.